Sahabat Hikmah, tinggal di wilayah pesisir pantai memang memiliki keuntungan tersendiri bagi warganya. Salah satunya adalah warga desa Pantai Mekar, Muara Gembong, Bekasi, Jawa Barat, Ibu Charsi. Ibu yang usianya sudah mencapai 61 tahun ini menggantungkan hidupnya dari alam sekitar desanya. Hampir setiap hari ibu pergi mencari buah api-api. Bahkan saat di bulan Ramadan seperti sekarang ini, meskipun sedang berpuasa, panasnya terik sinar matahari tak menyurutkan langkah kaki ibu. Tanaman api-api tumbuh di sekitar pesisir pantai dan merupakan bagian dari komunitas hutan bakau. Ibu hanya memetik buah api-api yang sudah berukuran besar. Nantinya buah berwarna hijau ini akan diolah menjadi kue tradisional dan akan dijual. Perjuangan ibu memetik buah api-api memang layak diacungi jempol. Ibu harus berani memanjat pohon api-api agar bisa mendapatkan buah lebih banyak. Padahal usia ibu sudah senja, tapi ibu tak kenal takut memanjat pohon api-api. Masya Allah. Bahkan kadang sebagian pohonnya ada di atas tambak. Ibu pun harus rela turun ke dalam air dan berkubang dengan dinginnya air tambak agar bisa mendapatkan buah lebih banyak lagi. Saya nyari buah apinya di pinggir sungai. Saya sering jatuh, sering kejelepat itu ininya. Tuh hari segituan saya kejelepat, saya sakit banget kejelepat itu. Sampai 10 hari saya sakit, ngerasain napas saya nyesek. Sahabat Hikmah, setelah mendapatkan buah api-api yang cukup banyak, ibu tak langsung pulang ke rumah. Ia melanjutkan mencari kerang hijau di sekitar tambak-tambak udang milik orang lain. Untuk bisa mencari kerang, ibu harus turun ke air yang kedalamannya bisa mencapai sekitar dada orang dewasa. Dengan penuh kesabaran, ibu meraba-raba tanah lumpur di bagian dasar tambak untuk bisa mendapatkan kerang. Di tambak udang ini seringkali ada banyak kerang hijau liar yang keberadaannya kadang memang tidak dihiraukan lagi oleh pemilik tambak. Maka seringkali penduduk setempat dibiarkan mencari kerang hijau liar di sekitar tambak. Teriknya matahari dan dinginnya air tambak tak dihiraukannya. Bagi ibu, hal ini bukanlah kesusahan besar. Saya pernah dimarahin yang punya tambak, disuruh naik. Tuh, ya saya naik. Terus kerang saya diambil sama yang punya tambak. Saya kasihin. Saya bilang kalau kerang diambil, lah saya nggak kebeli beras, kata saya gitu. Ngapain? Sudah izin sama yang punya belum? Belum. Izin dulu, Bu. Coba lihat kerangnya sini. Maaf Pak ya. Ya kalau diambil kerang saya nggak kebeli beras Pak. Nggak mau tahu saya. Saya takut nanti udang di tambak saya rusak gara-gara ibu nih. Lu sana balik. Apaan sih nyari di milik orang tanpa izin lagi? Hancur udang dan piaran saya. Nggak kapok saya ya di sini. Tambak ini diusir, saya pindah tambak lagi. Di sini, setiap tambak memiliki penjaga yang berbeda-beda. Ada yang memperbolehkan ibu mencari kerang, ada pula yang melarang. Selesai memetik buah api-api dan mencari kerang, Bu Charsi lantas bergegas pulang ke rumahnya yang terbuat dari kayu yang terletak di tanah pinggiran sungai milik pemerintah. Assalamualaikum Pak. Buah api-api ini lantas dikupas agar bisa segera diolah menjadi kue onde-onde. Biasanya ibu dibantu oleh suaminya yaitu Pak Taslan yang usianya sudah mencapai 74 tahun. Satu persatu buah api-api ini dikupas secara manual menggunakan tangan. Mengupas buah api-api tidak sembarangan. Tak hanya bagian kulit saja yang dibuang, bagian tengah buah harus dibuang juga agar tidak menimbulkan rasa pahit saat diolah. Setelah semua buah terkelupas, selanjutnya buah api direbus sampai lunak.
lantas direndam selama beberapa saat agar menjadi lebih lunak. Setelah lunak, buah api-api lantas dikukus sampai empuk. Selanjutnya, buah ditumbuk menjadi halus seperti ini. Setelah buah berubah menjadi adonan halus, lantas ditambahkan bahan lain yaitu tepung sagu dan dicampur rata. Setelah bahan adonan kue ini tercampur rata, lantas diisi dengan parutan kelapa yang sudah dicampur dengan gula merah. Selanjutnya, adonan kue berwarna hijau dibentuk bulat dan dikukus sampai matang. Kue onde-onde buah api-api, begitu masyarakat di sini menyebutnya, lantas diberi campuran parutan kelapa seperti layaknya kue klepon pada umumnya. Selesai membuat kue onde-onde, selanjutnya ibu mengolah kerang yang didapat. Pertama, ibu mencuci kerang, lantas kerang itu direbus sampai matang. Setelah matang, ibu lantas mengambil hanya bagian daging kerangnya saja dan membungkusnya untuk dijual seharga Rp5.000 per plastik. Sahabat Hikmah, selain menjual kerang dan menjual kue onde dari buah api-api, ibu juga membuat kue lepet sebagai menu takjil untuk dijual keliling kampung. Pembuatan kue lepet dimulai dari mencuci beras ketan sampai bersih. Setelah bersih, beras ketan ini dicampur dengan parutan kelapa hingga tercampur rata. Selanjutnya, untuk membungkus kue lepet, ibu harus mencari daun pisang yang tumbuh di sekitar rumahnya. Ibu memang sengaja memetik daun pisang sendiri untuk menghemat biaya agar tak perlu lagi keluar uang untuk membeli daun pisang. Selanjutnya, ibu dibantu bapak membungkus adonan lepet ini menggunakan daun pisang. Setelah semua lepet terbungkus rapi, langkah selanjutnya adalah mengukus lepet sampai menjadi matang. Setelah semua bahan siap jual, ibu pun bergegas untuk berjualan. Ibu menjual kue onde, lepet dan kerang dengan berjalan kaki keliling kampung. Dulunya, ibu memakai sepeda warna pink kesayangannya untuk membantu berjualan keliling. Tapi karena ibu butuh biaya untuk berobat, dengan berat hati ibu harus rela menggadaikan sepedanya. Sehingga di bulan Ramadan ini, ibu terpaksa harus berjalan kaki berkeliling kampung. Ya saya ya gak ada sepeda ya di empang lagi kosong. Terus ngejalan juga lagi kosong. Terus saya mau utang pinjam ke siapa? Mau minjem-minjem sama siapa? Makanya ya saya terpaksa saya gadein. Kita mau gak ada sepeda. Buat apa? Buat berobat, Wi. Biar sehat, waras. Berapa duit? 300. Mungkin ada. Lebih dari segitu mah nggak ada. Masih ada. Nih duitnya. Biar sehat taksinya ya. Berobatnya ya. Biar kita lagi. Biar kita sepedanya. Sama doain.
Untungnya teman sekampung ibu begitu baik. Ibu Dewi yang merupakan penjual gado-gado ini mau menerima sepeda ibu sebagai jaminan utang dan tak meminta imbalan bunga sama sekali. Karena saya kasihan, ibu-ibu lagi kurang sehat. Tuh, dia bawa sepeda, mau ngadain sepedanya. Ibu menggadaikan sepedanya senilai 300.000. Ibu memiliki penyakit gula dan butuh uang untuk berobat ke klinik. Uang itu dipakainya untuk membeli obat gula. Walaupun memiliki anak yang tinggalnya sudah terpisah jauh darinya, tapi ibu enggan meminta uang kepadanya. Meminta-minta ke anak juga ya kagak enak. Anak saya segituan emang lagi susah. Sahabat Hikmah, sifat ibu yang walaupun berkesusahan tapi tak mau merepotkan orang lain ini tentunya memiliki kemuliaan tersendiri di mata Allah Ta'ala. Seperti yang tertuang pada hadis, tidaklah seseorang makan makanan yang lebih baik daripada hasil usahanya sendiri. Dan Nabi Daud alaihissalam juga makan dari usahanya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Hei, onde. Apa itu? Dagang onde, dagang lepet. Kue onde-onde buah api-api bikinan ibu memang menjadi makanan idola bagi penduduk di desa Pantai Mekar ini. Kue tradisional ini selalu digemari dan laris manis terjual, apalagi saat bulan Ramadan seperti sekarang ini. Rasanya yang unik, manis dan legit sangat cocok menjadi salah satu pilihan takjil saat berbuka. Lebih enak sih. Tahu nggak Bu dari apa? Dari pohon apa ya? Kalau di sini sih banyak pohon api-api apa ya namanya tuh kalau di sini. Jadi biasa dipakai buat ya diambil mungkin warnanya juga bagus kan. Kue onde. Oh iya Bu, sini Bu, beli Bu. Beli. Iya. Jualan ibu memang lumayan laris, tapi tak semua pembeli baik hati dan langsung mau membayar. Kadangkala ada saja pembeli yang berhutang kue dagangan ibu. Bahkan ada pula yang marah-marah saat hutangnya ditagih ibu. Yaudah ya. Bayar ya, ntar kalau punya duit ya. Iya, bawel amat sih. Ntar juga saya bayar kalau punya duit. Ya namanya langganan kan kita kalau nggak dikasih kan kagak enak. Jadi terpaksa saya utangin. Akhirnya kan dia janji besok bayar, akhirnya ya sampai sekarang. Bila sudah begini, ibu hanya bisa pasrah dan berharap bahwa suatu hari pembeli itu mau membayar hutangnya kembali. Sahabat Hikmah, bila hari sudah sore dan kue dagangan ibu tersisa, biasanya ibu akan membagi-bagikannya ke anak-anak kecil di sekitar kampungnya. Kalau nggak habis saya bagi-bagiin ke temen. Iya saya bagi-bagiin aja, kasihan. Daripada namanya kebuang. Selain menjadi ladang pahala, ibu berharap dengan membagi-bagikan kue onde-onde maupun lepet, anak-anak di sekitar kampung menjadi mengenal dan menyukai rasa kue onde-onde buah api-api. Sehingga keberadaan dan kelestarian kue tradisional khas daerah kampungnya, Muara Gembong, Bekasi, Jawa Barat, tidak punah tergerus zaman. Sahabat Hikmah, sementara ibu berjualan kue onde-onde api dan lepet, Bapak Taslan tidak berdiam diri di rumah. Bapak memiliki pekerjaan sebagai pencari rongsokan berupa botol-botol plastik bekas di sungai di belakang rumahnya. Bapak harus masuk ke dalam air agar bisa lebih gampang menjaring botol dan rongsokan. Hasil uang dari mencari rongsokan di sungai sangatlah kecil. Setiap 1 kilo botol besar dihargai hanya sebesar Rp2.000 saja. Dalam sehari belum tentu Bapak bisa mendapatkan 1 kilo. Kadang butuh 2 hari untuk bisa mengumpulkan 1 kilogram botol bekas. Sahabat Hikmah, walaupun pekerjaan Bapak Taslan, suami Ibu Karsih ini terlihat sepele, yaitu mengumpulkan botol bekas dan sampah di sungai, tapi pekerjaan ini memiliki manfaat yang luar biasa. Karena tanpa disadari, Pak Taslan juga membantu menjaga kelestarian lingkungan, menjaga sungai agar bersih dari sampah-sampah kotor yang kalau dibiarkan bisa merusak lingkungan tempat tinggal. Semoga dengan pekerjaan ini bisa membawa Bapak ke surga, seperti hadis berikut ini.
Ada seorang lelaki yang membuang dahan pohon yang menghalangi jalan. Lalu ia berkata, "Demi Allah, aku akan singkirkan dahan ini agar tidak mengganggu dan menyakiti kaum muslimin." Maka Allah pun memasukkannya ke surga. Hadis riwayat Muslim. Bu Charsi dan Pak Taslan walaupun hidupnya penuh dengan perjuangan yang terkesan sepele, tapi mereka tidak pernah berhenti untuk berusaha dan bekerja keras agar bisa bertahan hidup di usia senjanya. Walaupun memiliki anak, tapi pantang bagi mereka untuk selalu meminta-minta kepada anak. Bagi mereka, selama bisa berjuang di atas kaki sendiri, segala pekerjaan akan dijalani agar bisa bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain.